What's up? Oke, jadi di tema vlog kali ini gue pengen ngebahas masalah sebuah investasi ya. Investasi apa sih yang dimaksud? Kita sebagai content creator, videographer, filmmaker yang di bidang kreatif seperti ini, pasti kalian juga pun merasakan yang namanya sebuah investasi alat. Alat ini adalah suatu hal yang sebenarnya kita butuhkan atau tidak sih? Gue pengen kasih tahu ke kalian semua investasi apa aja yang menurut gue ini adalah salahnya gue dalam berinvestasi sebuah alat yang gue sudah rangkum kurang lebih sekitaran 3 tahun yang lalu. Rasa itu memang sebenarnya gue butuhkan tadinya sebagai content creator. Ternyata pada saat perjalanannya ya gue salah besar gitu loh. Gue rasa itu udah cuma ngebuang-buang duit gue doang gitu loh. Ini mungkin adalah buat kalian semua yang pengen mulai mencoba di dunia videografi. Mungkin jangan pernah melakukan kesalahan yang sama yang seperti gue lakukan gitu loh. Jangan sampai kalian udah ngeluarin duit, kalian udah bermodal, ujung-ujungnya nggak kepake gitu loh. Oke? Jadi peralatan yang pertama, gue sudah menginvestasikan duit gue untuk membeli sebuah kamera yang ternyata itu, kalian juga sudah ngeliat sendiri, waktu itu gue pernah beli sebuah kamera Canon M100 karena memang gue memang suka yang namanya produk Canon. Gue berpikiran seperti ini pada saat gue membeli Canon M100. Konten gue di sini adalah daily vlogger, seharian vlog gue, membuat vlog tentang tutorial, membuat vlog tentang review. Gue rasa dengan M100 ini adalah cukup gitu kan, dengan harga yang pada saat itu sekitaran 7 jutaan. Dan menurut gue itu worth it aja. Hanya kekurangannya itu cuma satu, dia tidak ada jack audionya, jadi tidak ada input untuk mic eksternal. Pada saat itu gue nggak peduli tentang hal itu. Seiring dengan berjalannya waktu, gue mulai berpikiran bahwasanya gue butuh sebuah kamera yang harus ada jack audio eksternalnya. Ya, itu gue sadar betul kenapa gue bisa seperti itu, karena beberapa video gue yang sebelumnya itu kacau banget, suara nggak ada yang sama sekali masuk ke kamera. Dan itu udah hampir 2 kali. Pada saat itu gue nggak kepikiran bahwasanya gue harus beli yang namanya Canon EOS 200D, Canon EOS M3. Ya, gue berpikiran pendek banget. Harganya pun juga ternyata nggak beda jauh. Ya, gue kemarin coba jual kamera gue yang M100 dan akhirnya gue coba untuk upgrade ke M6 sekarang yang gue pakai. Dan gue udah ngerasa cukup banget kamera yang sekarang gue pakai saat ini. Dan yang selanjutnya adalah selain gue sudah menginvestasikan kamera, jadi kesalahan gue selanjutnya adalah sebuah drone. Sebelum gue pakai Spark, gue pakai Phantom 3 Advance. Itu waktu itu gue belinya adalah second. Gue ngerasa konten gue ini memang butuh yang namanya sebuah aerial videography. Makanya gue beli Phantom 3 Advance pada saat itu. Dan ternyata itu adalah kesalahan besar buat gue. Karena apa? Gue memang membutuhkan sebuah drone, tetapi gue butuh drone yang kecil, yang simple, yang bisa dibawa kemana-mana. Dan kenapanya gue milih Phantom 3 Advance pada saat itu? Pertama, dia pasti tahan angin karena bodinya besar ya kan. Kondisi ada di pantai, kondisi ada di gunung, dia tetap stabil gitu. Dan ternyata itu salah. Saat itu udah nggak pernah lagi yang namanya jalan-jalan ke pantai ataupun ke gunung. Gue juga melihat kesalahan gue adalah harganya yang murah dibandingkan gue harus beli DJI Spark 7 juta baru dapat drone-nya aja, tanpa ada remote, tanpa ada baterai cadangan. Dalam pikiran gue, kalau gue beli Phantom 3 Advance yang harga 7 juta, even itu barang second, gue bisa dapetin 2 baterai drone-nya dan juga remote. Ketahanan baterainya yang lebih lama, terlihatnya itu kokoh. Dan ternyata itu kesalahan gue dalam berpikir. Pada saat itu gue tergiur ngelihat ada drone murah dijual di sosial media, dan akhirnya gue beli. Gue dapet baterainya juga, ternyata malah gak sesuai dengan apa yang gue bayangkan. Drone itu baterainya yang satu ngedrop, tapi itu nggak terlalu gue pikirkan gitu loh. Ternyata bahaya banget gitu loh. Pada saat itu pernah drone gue itu sudah terbang dan akhirnya pengen jatuh, dan wah gila. Untung aja masih bisa gue kendalin dan akhirnya masih bisa gue balikin lagi gitu loh drone tersebut. Ya, penyakit selanjutnya adalah penyakit retak rambut yang ada di drone tersebut. Oh my god. Gue pikir ini drone bakalan kokoh. Akhirnya pada saat itu juga drone itu gue simpen aja udah. Retak rambutnya makin kacau aja, berada di mana-mana. Ada di bawah motor, ada di kakinya juga. Aduh, gila banget. Akhirnya gue berpikir bagaimana caranya drone ini gue jual. Gue jual dan dengan harga yang wow, gila. Turun harga lagi. Padahal gue belinya pun juga nggak lama, 5 bulanan pun juga nggak pernah gue pakai. Kebetulan memang pada saat itu drone Phantom 3 masih banyak yang cari, dan ya gue ambil kesempatan aja untuk langsung jual. Setelah gue jual, gue investasikan duit gue itu, gue simpen dulu ya kan. Masih ngomongin masalah drone ya. Ya, masih ngomongin masalah drone. Sebelumnya, setelah gue udah nggak ngepakai lagi Phantom 3 Advance, gue coba untuk beralih ke drone yang lebih kecil. Tetapi duit gue masih belum cukup untuk bisa beli DJI Spark.
Akhirnya pada saat itu keluarlah yang namanya DJI Raistelo. Produk Raistelo ini menurut gue adalah produk yang sepertinya bakalan cocok buat mengisi footage aerial videografi di vlog gue. Dan ternyata itu salah lagi. Setelah gue udah investasikan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga DJI Spark, pada saat gue menggunakan DJI Telo, memang gambarnya itu stabil ya kan, seperti menggunakan gimbal. Gue nggak bakalan rugi nih kalau drone ini nantinya crash. Karena apa? Dia tahan banting, bodinya pun juga lentur. Menurut gue ini harga yang lebih murah, tetapi gue dapat hasil yang maksimal, ternyata nggak juga. Pada saat gue nerbangin drone, terkadang sinyalnya tuh lost. Kejadian pada saat gue nge-review Raistelo-nya, ada di vlog gue yang ini. Raistelo memang hanya menggunakan sinyal WiFi dari HP ke drone, tidak menggunakan sinyal 2,4 GHz atau 5,8 GHz. Mungkin pada saat itu banyak interferensi sinyal-sinyal WiFi yang lainnya, akhirnya mengacaukan sinyal WiFi antara si Raistelo dengan HP gua. Dan akhirnya bener aja, dia ternyata terbang tinggi tapi nggak bisa dikendaliin. Pada saat itu gue panik banget. Gue lagi nge-review kamera gue tinggalin di lapangan, motor gue tinggal di lapangan. Tuh jangan-jangan malah kamera gue nanti ada yang nyolong, motor gue malah ada yang nyolong. Waduh, gue mikirnya udah jelek kayak gitu aja. Dan ternyata alhamdulillah memang drone-nya itu nggak jauh terbangnya dari posisi gue mulai take off. Akhirnya masih bisa gue handle, dan alhamdulillahnya juga drone itu masih terbang. Dia nggak jatuh. Bahayanya lagi pada saat itu dia ngejatuhin orang atau lagi apa. Wow, gila. Gue bakalan rugi lebih banyak lagi. Pada saat itu gue bener-bener masih diselamatkan lah ya. Keberuntungan masih berpihak ke gue. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai investasinya nggak cuma telonya aja. Investasi di baterai, charging docknya, remote-nya, yaitu Gamesir T1D. Beliin semuanya itu biar gue nyaman dalam mengendalikan drone. Dan ternyata bener aja, gue salah dalam menginvestasikan. Dan akhirnya gue jual drone, baterainya, remote-nya, charging dock-nya terpisah. Harganya itu bakalan menyentuh harga sampai 4 juta kalau di total. Dan lagi-lagi gue investasi yang salah. Buang-buang duit aja. Oke, setelah gue salah investasi di bidang drone dan kamera, sekarang gue salah lagi investasi di bidang tripod. Iya, salahnya gue di investasi itu adalah gue beli yang namanya Joby GorillaPod 1K. Ya, gue suka yang produk-produk dari Joby, dan salah satunya adalah GorillaPod ini. Amazing banget, dan memang gue butuhkan banget. Karena pada saat itu gue berpikiran, oh kamera gue Canon M100, dia yang beratnya nggak nyampe 1 kilo. Itu pun juga udah sama lensa dan juga sama baterai. Nggak mungkin gue harus beli yang 3K, apalagi gue beli yang 5K. Ternyata itu lagi-lagi salah. Seiring dengan perkembangannya zaman, gue sudah mulai berpikiran yang namanya gue harus beli lensa wide. Kebutuhan gue untuk membuat vlog memang harus mempunyai lensa wide itu. Dan ternyata pada saat gue beli lensa wide Canon yang 10-18 ini, gue berpikiran gini, M100 terus lensa 10-18 tambah baterai nggak terlalu berat kali lah ya, masih bisa ditunjang sama Joby GorillaPod 1K ini. Dan ternyata salah. Apakah ini gue jual? Nggak, karena gue suka. Menurut gue memang ini adalah investasi yang salah bagi gue ya, karena gue nggak langsung beli yang Joby GorillaPod 3K. Tapi karena gue memang suka yang namanya Joby, produk-produk Joby, khususnya Joby GorillaPod ini, ya akhirnya gue masih tetap pertahankan. Walaupun pernah sempat gue coba untuk jual, tetapi gue yang agak gimana ya, agak-agak berat aja untuk ngejualnya, karena gue memang suka sama produk-produk dari Joby. Sampai akhirnya ya ini sekarang gue pakai, paling nggak hanya untuk sekedar ngevlog pakai GoPro. Ya akhirnya masih tetap gue pakai, tetapi dalam kapasitas yang ringan-ringan aja gitu sob. Investasi selanjutnya yang salah buat gue, yang bener-bener buang-buang duit banget, ialah gimbal. Ya, pada saat itu gue beli yang namanya gimbal Moza Mini. Gimbal dari Moza yang buat smartphone itu sekitaran harganya 1,5. Sekitaran tahun 2018 itu gue beli khusus buat smartphone, dan videonya ada nih ya. Pada saat itu gue beli Moza, gue berpikiran wah ini bakalan gue butuhin nih nantinya nih. Karena apa? Gue bisa mendapatkan gambar yang smooth menggunakan HP. Kayaknya bakalan gue fungsiin ini nantinya sebagai pengganti drone. Lagi-lagi gue mau coba ngakalin. Nantinya gue coba pakai gimbal, terus gue ngerekam pakai HP, terus nanti gue coba pakai tripod panjang ya, stick
yang panjang, terus gue coba kaitkan ke gimbalnya, coba bisa dapetin aerial. Ternyata itu salah banget, bener-bener nggak dibutuhin banget, nggak sama sekali, nggak sering banget gue gunain itu gimbal. Sekitaran sampai 3 bulan gue punya, gue fungsikan sama sekali, dan itu adalah investasi gue sekian kalinya ya, ujung-ujungnya ya buang-buang duit lagi gitu loh. Itu akhirnya gue pun coba belilah gimbal yang buat kamera ya kan, entah itu mirrorless atau itu DSLR. Produk itu pun juga gue nggak jadi beli karena memang bener aja sampai detik ini konten gue nggak yang namanya ngebutuhin sebuah gimbal gitu loh. Bukan berarti gue nggak merekomendasikan kalian untuk membeli gimbal smartphone. No, gimbal smartphone memang bagus gitu loh. Tetapi kebutuhan di video gue, kebutuhan di konten-konten gue, kebutuhan gue dalam membuat sebuah video itu tidak membutuhkan yang namanya sebuah gimbal. Dan itu ternyata memang gimbal itu bagus, gimbal itu membuat gambar kita tuh stabil, gimbal itu membuat gambar kita tuh kelihatannya lebih profesional. Konten gue adalah di sini adalah daily vlog, dan juga gue memang orangnya nggak mau ribet-ribet bawa banyak bawaan. Selain dari barang-barang yang gue salah dalam berinvestasi, gue akan berikan ke kalian apa sih yang investasi yang menurut gue yang gue udah beli, dan itu menurut gue adalah suatu hal investasi yang berhasil. Alat yang menurut gue satu keberhasilan adalah gue sudah berhasil berinvestasi di laptop. Ini adalah laptop Asus A456 UKI. Ini Intel Core-nya adalah i7, RAM udah 8GB, built-in loh ya, dan itu bisa di-up. Alhamdulillahnya sampai sekarang dia masih bisa digunakan, masih powerful. Mau ngedit pakai apapun juga masih bisa, masih kuat-kuat aja. Oke, selanjutnya sini gue udah menginvestasikan sebuah drone DJI Spark 3 baterai, remote-nya. Drone ini bener-bener masih mengcover kebutuhan gue dalam membuat video aerial. Gue nggak ada kepikiran sama sekali untuk upgrade buat kebutuhan kalian juga. Itu soal. Oke. Jadi kan sudah mulai menentukan ya barang-barang apa aja yang nantinya kalian mau beli sesuai dengan kebutuhan kalian ke depan, ya nggak cuma hari ini loh ya, sampai tahun-tahun berikutnya. 5 tahun ke depan produk ini masih bisa mengcover kebutuhan kalian atau enggak. Kalian harus pikirin produk-produk apapun ya kan, nggak cuma di gear aja. Oke, jadi sekian aja dulu video vlog kali ini, singkat aja, dan semoga ini bisa memberikan informasi buat kalian, semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian, dan tunggu video gue selanjutnya. Dadah. Ciao.